Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas materi lingkaran yang sudah pernah kita bahas di kelas. Berikut ini rangkuman materi-materinya, yaitu yang pertama tentang panjang busur dan luas juring, kemudian luas tembereng, sudut pusat, dan sudut keliling. Materi yang pertama tentang panjang busur lingkaran. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, berkaitan dengan panjang busur lingkaran itu adalah keliling lingkaran. Kita lihat di sini ada lingkaran bertitik pusat di O, kemudian jari-jari AO dan jari-jari BO. Lalu kita bisa melihat bahwa garis A ke B, garis lengkung A ke B itu adalah merupakan busur lingkaran. Bagaimana cara mencari panjang busur lingkaran? Ini rumusnya. Busur AB sama dengan sudut AOB. Sudut AOB yang di tengah ini adalah sudut pusat, dibagi dengan 360 derajat kali dengan keliling lingkaran. Inilah rumus untuk mencari panjang busur sebuah lingkaran. Perbandingan antara sudut pusat dengan 360 derajat kali keliling lingkaran. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan panjang busur PR dari gambar di bawah ini. Kita lihat ada lingkaran dengan busur PR, kemudian jari-jarinya PO dan RO sepanjang 35 cm. Lalu sudut pusatnya adalah POR ya, 72 derajat. Maka mencari panjang busur PR, rumusnya tadi sudah kita ketahui adalah sudut pusat POR dibagi 360 derajat kali keliling lingkaran. Lalu kita masukkan nilainya. Sudut POR besarnya adalah 72 derajat dibagi 360 derajat kali keliling lingkaran. Kita ketahui keliling lingkaran rumusnya 2πr atau pi kali D. Boleh kita masukkan pi kali D, di mana yang diketahui adalah jari-jari ya. Kita lanjutkan 72 per 360 kali pi-nya kita ambil karena R-nya adalah kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22 per 7. Lalu kita kalikan dengan D. Diameter itu artinya 2 kali jari-jari, 2 kali 35, hasilnya adalah 70 cm. Kita masukkan angkanya, D-nya adalah 70 cm. Lalu untuk menyelesaikan perkalian ini, kita sederhanakan angka yang bisa disederhanakan, penyebut dan pembilang. Kita lihat 72 per 360. Kalau kita bagi sederhanakan dengan FVB-nya, maka hasilnya 72 kita bagi 72 hasilnya 1. Lalu 360 dibagi 72 hasilnya 5. Kemudian ada angka 70 dengan 7. Kita bagi dua-duanya dengan 7. 70 dibagi 7 hasilnya 10. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. Apakah masih ada yang bisa dibagi? Kita lihat, oh ternyata ada, yaitu angka 10 dan 5. Antara pembilang dan penyebut. 10 dengan 5 dua-duanya dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya sama dengan 2. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1. Karena sudah tidak ada lagi angka yang bisa dibagi, lalu kita kalikan masing-masing angka di penyebut dengan angka di penyebut, angka pembilang dengan angka pembilang. Yang di atas adalah pembilang, 1 kali 22 kali 2. Hasilnya adalah 44. Kemudian yang di bawah penyebutnya 1 kali 1. Berarti tidak mengubah pembilang. Hasilnya adalah 44. Maka panjang busur PR adalah 44 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Keliling lingkaran di samping adalah 138 cm. Tentukan panjang busur JK. Jadi kelilingnya sudah diketahui ya. Kemudian sudut pusat JOK-nya 120 derajat. Yang dicari adalah berapa panjang busur JK. Kita gunakan rumus mencari panjang busur ya. Jari-jarinya JO dan KO. Nah, ini busurnya adalah JK. Hasilnya atau rumusnya adalah sudut COK dibagi 360 derajat kali keliling lingkaran.
Sementara di sini sudah diketahui keliling lingkarannya adalah 138. Sudut COK-nya kita masukkan angkanya adalah 120 derajat dibagi 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Kelilingnya adalah 138 seperti yang tertulis di soal ya. Kita masukkan angkanya. K adalah 138 cm. Lalu kita sederhanakan perkalian ini, 120 dengan 360. Kita sederhanakan dibagi 120 masing-masing. Maka hasilnya adalah 120 dibagi 120 hasilnya adalah 1. Kemudian 360 dibagi 120 hasilnya adalah 3. Ya, lalu kita bagi ya, 138 dibagi dengan 3. Hasilnya kita dapatkan nilainya adalah 46. Maka jawaban panjang busur JK 1 kali 46 dibagi 1 berarti hasilnya adalah ya tidak berubah angkanya 46 cm. Ya, ini panjang busur JK-nya adalah 46 cm. Demikian contoh soal untuk mencari panjang busur lingkaran. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan dua soal tersebut. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah tentang luas juring. Luas juring lingkaran kita lihat pada gambar. Ada sebuah lingkaran bertitik pusat di O ya. Kemudian memiliki panjang jari-jari AO dan BO. Lalu kita lihat daerah yang diarsir ini adalah merupakan juring lingkaran. Juring adalah bagian dari luas lingkaran. Maka berhubungan dengan juring, maka kita ingat rumus luas lingkaran. Rumus mencari luas juring adalah sudut AOB, sudut pusatnya, dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Jadi sekali lagi berkaitan dengan luas juring, maka kita akan gunakan luas lingkaran. Ini luas juring, rumusnya seperti ini. Maka kita akan praktekkan di dalam soal berikut. Tentukan luas juring JOK dari gambar di bawah ini. Kita lihat lingkarannya bertitik pusat di O, kemudian sudut pusatnya 120 derajat. Panjang jari-jarinya adalah 42 cm. JO dan KO itu merupakan jari-jari. Bagaimana cara mencari luas juring JOK? Kita akan gunakan rumus luas juring yang sudah kita ketahui. Luas juring JOK sama dengan sudut JOK dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Kita masukkan masing-masing angkanya. Sudut JOK pada gambar adalah 120 derajat. Kita tuliskan angkanya dibagi dengan 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Kita tuliskan pi kali R kali R. Lalu kita masukkan angka masing-masing. Kita tulis kembali 120 per 360 kali dengan pi. Nah, pi-nya berdasarkan R itu adalah kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Kita tuliskan angkanya. Dikali R. R-nya adalah 42. Sesuai dengan gambar. Dikalikan lagi 42. Untuk menyelesaikan perkalian ini, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Pembilang dan penyebut yang memungkinkan bisa disederhanakan ya. 120 dengan 360. Ini nolnya kita coret. Kemudian 12 dengan 36 kita bagi dengan 12 FEB-nya. Maka hasilnya adalah 1/3 ya. 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Lalu kita sederhanakan angka yang lainnya. 42 dengan 7. 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 hasilnya 6. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kita lihat lagi masih ada angka yang bisa dibagi ya antara pembilang dan penyebut. Maka kita sederhanakan kembali.
Ya, maka bisa kita sederhanakan angka 3-nya di sini. Ya. Nah, 3 dengan 6 kita sederhanakan, dua-duanya dibagi dengan 3. Maka hasilnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena tidak ada angka yang bisa disederhanakan kembali, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya ya 1 kali 22, kemudian kali 2, kemudian kali 42. Ya, ini angka pada pembilangnya kita kalikan. Kemudian angka pada penyebutnya adalah 1 dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1, maka hasil perkalian pembilangnya tidak akan berubah, yaitu 1848. Dengan demikian, luas juring JOK pada gambar adalah 1848 cm persegi. Demikian materi tentang luas juring lingkaran. Kita lanjutkan. Untuk materi berikutnya adalah mencari luas tembereng lingkaran. Ya, ini sebuah lingkaran. Titik pusat di O, ada jari-jari AO dan BO. Kemudian kita tarik garis tali busur, ya. Maka daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur disebut dengan tembereng. Ini daerah yang diarsir, ini disebut dengan tembereng. Jadi untuk mencari tembereng itu ada kaitannya dengan luas juring, ya. Luas tembereng adalah luas juring dikurangi luas segitiga daerah yang tidak diarsir. Ini ya, maka kalau kita tutup ini kan menjadi sebuah juring. Kalau kita bagi menjadi 2, maka yang diarsir adalah tembereng, yang tidak diarsir itu adalah segitiga. Maka luas tembereng rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Kita terapkan rumus ini pada contoh soal yang akan kita bahas berikut. Ini contoh ya. Jari-jarinya adalah 14 cm. Berapakah luas tembereng tersebut? Luas tembereng adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Kita masukkan angkanya masing-masing. Maka untuk mencari luas juring, rumusnya tadi ya, yaitu sudut pusat AOB dibagi 360 derajat kali PR kuadrat. Ya, PR kuadrat dikurangi dengan luas segitiga. Luas segitiga pada gambar adalah segitiga AOB ya, setengah kali alas kali tinggi. Lalu kita masukkan masing-masing angkanya. Sudut AOB pada gambar ini adalah sudut segitiga siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat per 360 derajat dikalikan Pi. Pi-nya karena R-nya adalah kelipatan 7, maka yang kita gunakan 22 per 7. Ini R-nya 14 ya, merupakan kelipatan 7. Kita masukkan angkanya 14 kali 14. Kurung tutup, kita kurangi dengan setengah kali alas kali tinggi. Mana alas pada segitiga tersebut? Nah, alasnya adalah kebetulan ini segitiga siku-siku, berarti alasnya adalah 14. Tingginya juga sama 14. Jadi jari-jarinya merupakan alas dan tinggi. Kita kalikan. Lalu kita selesaikan perkaliannya. Untuk menyelesaikan perkalian ini kita harus sederhanakan terlebih dahulu. 90 dengan 360. Kalau kita coret masing-masing, 0 dengan 0, kemudian 9 dengan 36 dibagi 9 sama dengan 1. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Lalu kita sederhanakan angka yang berikutnya. 7 dengan 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Apakah masih ada yang bisa dibagi? Oh, ternyata masih ada ya. Nih, 22 dengan 4. Kalau kita coret, maka hasilnya bisa disederhanakan ya. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apakah masih ada yang bisa dicoret lagi? Ada, ternyata 2 dengan 2 habis ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka sudah tidak ada angka lagi yang bisa disederhanakan. Kita kalikan saja nilai pada pembilangnya, nilai pada penyebutnya. Hasilnya perkalian antara angka pada pembilang yaitu 1 kali 11 kali 1 kali 14, hasilnya 154.
dibagi 1 ya, berarti tidak berubah. Dikurangi setengah kali 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian kita kalikan 7 kali 14, maka jawabannya adalah ya 7 kali 14 hasilnya adalah 98. Maka luas tembereng adalah 154 dikurangi 98. Maka kita dapatkan hasilnya luas tembereng pada gambar lingkaran di samping adalah 154 dikurangi 98, hasilnya 56 cm persegi ya, karena satuan luas berarti pakai persegi. Demikian materi tentang luas tembereng, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Baik, kita perhatikan terlebih dahulu pengertian dari sudut pusat dan sudut keliling sebelum kita menjawab soal-soal berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk di antara dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya adalah titik pusat. Nah, ini catatannya ya, materi atau pengertian dari sudut pusat. Ini gambarnya, ini titik pusat, kemudian ada jari-jari, ada dua buah jari-jari kita hubungkan. Maka sudut yang di tengah-tengah yang dibentuk oleh dua jari-jari tersebut ini disebut dengan sudut pusat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pun sama, gambar seperti ini atau gambar yang berikutnya ini juga sama, merupakan sudut pusat. Ini pengertian dari sudut pusat. Bagaimana dengan sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur lingkaran dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran ya. Nah, ini lingkaran, titik pusatnya. Nah, kemudian ada ada garis ya, ada busur lingkaran, tali busur dihubungkan, maka membentuk sebuah sudut ya. Nah, ini adalah disebut dengan sudut keliling. Pokoknya ada dua buah tali busur yang dihubungkan. Bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Kita gambarkan, ini adalah sudut pusat AOB. Kemudian ini sudut keliling ACB. Nah, bagaimana cara menentukan masing-masing nilainya? Nah, hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling dengan alas yang sama. Nah, bisa kita tuliskan bahwa besar sudut AOB, nah ini sudut AOB, itu sama dengan 2 kali besar sudut ACB. Artinya sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Sekarang kalau kita balik, sudut ACB besarnya adalah setengah dari sudut AOB. Artinya sudut keliling setengah dari sudut pusat, dengan catatan pada kaki yang sama ya, kaki sudutnya yang sama. Kita lihat contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah gambar. Yang pertama bagian A, berapakah sudut BAC? Yang kedua, berapakah sudut POQ? Kita lihat masing-masing. Yang A, sudut BAC. BAC itu adalah sudut keliling, di mana sudut pusatnya adalah BOC. Besar BOC adalah 84 derajat. Ini busurnya ya, berada pada kaki yang sama. Maka untuk mencari sudut BAC itu sama dengan setengah dari sudut pusatnya, yaitu setengah dari sudut BOC, atau kita masukkan angkanya adalah setengah kali 84 derajat. Sudut BOC ini 84 derajat. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 42 derajat. Ya, BAC setengahnya dari BOC. Baik, kita lanjutkan untuk gambar yang kedua. Berapakah besar sudut POQ? Sedangkan diketahui adalah PRQ. POQ adalah sudut pusat, sedangkan PRQ adalah sudut keliling. Besarnya 31 derajat. Berdasarkan rumus yang tadi, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, sudut pusat POQ
bisa kita cari dengan mengalihkan 2 kali sudut PRQ. Maka hasilnya adalah 2 kali sudut PRQ besarnya adalah 31 derajat. 2 kali 31 derajat hasilnya adalah 62 derajat. Ya, demikian contoh yang pertama untuk mencari sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat contoh yang berikutnya. Hitunglah besar sudut berikut. Yang ditanya adalah sudut POQ, kemudian sudut PRQ dan PSQ ya. POQ ini adalah sudut pusat. Sementara yang diketahui adalah sudut OPQ. Lihat, PQO itu adalah segitiga. Ingat segitiga? Segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sama kaki. Kalau OPQ-nya 48, maka OQP pun pasti 48. Ya. Jadi segitiga yang terbentuk antara dua jari-jari dengan tali busur pasti adalah sudut segitiga sama kaki. Maka untuk mencari sudut POQ, ingat besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ya, sementara sudut kakinya sudah ada yaitu 48 masing-masing. Maka untuk mencari sudut POQ tinggal kita kurangkan 180 derajat dikurangi jumlah sudut OPQ dan OQP yaitu 48 ditambah 48. Hasilnya 180 derajat dikurangi 48 tambah 48 96 derajat. Maka jawabannya sudut POQ adalah 84 derajat. Kita bisa menjawab yang pertama sudut POQ 84 derajat sebagai sebuah sudut pusat. Bagaimana dengan sudut PRQ? PRQ kalau kita lihat ini pada kaki yang sama, maka PRQ adalah sudut keliling dengan sudut pusatnya 84 derajat. Ini pada busur yang sama ya. Catatan tadi pada busur yang sama. Maka untuk mencari sudut PRQ itu sama saja dengan setengah dari sudut pusat yaitu sudut POQ. POQ kita masukkan angkanya 84 derajat. Setengah kali 84 hasilnya adalah 42 derajat. Sehingga sudut PRQ hasilnya adalah 42 derajat. Pertanyaan ketiga, berapakah besar sudut PSQ? Ya, PSQ yang ini apakah sama dengan PRQ? Nah, kita lihat. Kita perhatikan bahwa kaki sudutnya berada pada busur yang sama. Sehingga PSQ pun adalah sudut keliling sama dengan PRQ yaitu 42 derajat ya. Ini contoh-contoh soal pada materi sudut pusat dan sudut keliling, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian pembahasan singkat materi tentang lingkaran. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.